Sebelumnya kami akan mendemokan aplikasi dari kelompok kami, yaitu Pilahyu. Di halaman login ini kita memiliki 2 role, yaitu role admin dan role user. Role user sebagai role pengunjung dan role admin sebagai yang melakukan kegiatan di belakangnya. Kita mulai dari role user dulu. Baiklah, di dalam halaman seperti ini kita memiliki pusat pemantauan, progres, dan aktivitas user secara real time. Terdapat ada leaderboard dan total point dan sebagainya. Kita bisa cek ke bawah. Baik, untuk yang mungkin kita bisa ke komando selanjutnya. Di dalam latihan memilah sampah ini kita memiliki model quiz. Model quiz ini dipakai untuk anak-anak bisa memahami sampah-sampah jenis apa saja yang bisa mereka ketahui di quiz kita ini. Coba kita mulai di satu modul saja. Di dalam satu modul itu ada beberapa pertanyaan. Misalnya, apa manfaat utama dari daur ulang plastik? Menambah limbah, bla bla bla, membuat sampah semakin banyak, mengurangi pencemaran lingkungan. Cek jawaban. Nanti dia akan menampilkan hasil dan akan menambahkan XP-nya. Next. Dan di AI analis ini, kita bisa melakukan sistem pemilihan otomatis berdasarkan gambar yang di-upload atau menggunakan kamera secara real time. Dan nanti ketika kita mengupload foto, misalnya mengupload foto atau memilih dengan foto secara real time, banyak plastik, ketika nanti dianalyze, dia akan menampilkan hasilnya di pojok kanan. Dan boom, dan hasilnya plastik, dan kira-kira apa aja yang bakal bisa dilakukan untuk sampah-sampah itu tuh. Bisa didaur ulang menjadi botol baru atau apa dan sebagainya. Mungkin kita bisa lanjut ke next selanjutnya. Di AI Pilah ini kita bisa melakukan pertanyaan terhadap chatbot terkait jenis-jenis, mengklasifikasikan jenis sampah melalui chat. Misalnya kita menulis daun itu jenis sampah apa. Dan AI-nya sedang bermasalah, mungkin tokennya sedang limit, tapi kurang lebih nanti akan muncul jawabannya. Dan statistik. Nah, dan di statistik ini kita bisa melihat performa dari sang user. Misalnya kita sudah mengupload berapa klasifikasi sampah yang dari fitur sebelumnya, rata-rata confidence AI-nya berapa sih gitu. Apakah benar-benar akurat atau enggak, XP, akurasi pekan ini, dan kita bisa ngeliat ke bawah. Ya kurang lebih kayak Duolingo gitu, ada progress module quiz-nya, ada batch-batch-nya, penguasaan quiz, dan itu tuh yang bulat-bulat tuh, scroll ke atas sedikit. Nah, distribusi sampahnya gitu. Kurang lebih seperti ini. Dan di halaman pengaturan kita bisa mengupload foto, gambar, ya keamanan akun, preferensi, danger zone, like mode, dan lain-lainnya sih. Kurang lebih seperti itu saja sih. Untuk yang role adminnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian admin panel. Pada bagian admin ini ada beberapa fitur. Di dalamnya ada kelola quiz yang pertama. Di sini kita bisa membuat modul dan membuat pertanyaannya serta menetapkan berapa poin yang akan didapat oleh si penjawab ini nanti. Oke, kita coba saja buat misalkan jenis sampah. Ini adalah contoh, buat contoh saja. Kita set di sini XP-nya 15. Oke, nanti dia akan tersimpan pada kanan sini modul 4, yaitu modul jenis sampah.
Lalu selanjutnya kita akan membuat pertanyaannya dalam modul ini. Misal botol plastik termasuk jenis sampah apa? Di sini ada organik. Dan ada misalkan residu. Lalu jawaban yang benarnya kita set di sini B. Lalu kita set juga poin yang bakal dapatnya, misalkan 20 deh. Lalu simpan kuis. Lalu nanti bakal ada di sini modul yang kita buat dan juga pertanyaannya yang akan muncul pada bagian halaman kuis di admin di user panel. Lalu selanjutnya di sini ada kelola user. Kita bisa melihat aktivitas user dan juga bisa membuat user menjadi admin. Lalu selanjutnya ada halaman statistik. Pada halaman statistik ini kita bisa melihat ringkasan aktivitas upload dan juga tren pengguna. Lalu ada monitoring AI. Di sini kita bisa memantau model performa dan juga hasil inferensi dari si AI ini. Lalu di sini ada dataset. Nah, pada dataset ini menampilkan seluruh data hasil klasifikasi AI yang sudah tersimpan di database. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya jelaskan yang ada di admin panel ini. Baik, sebelumnya saya akan izin share screen untuk yang masalah chatbot tadi. Karena sebelumnya itu limit karena kebanyakan yang pakai ternyata ya di websitenya. Jadi intinya kalau misalnya kita menjawab di AI pilihannya tisu itu jenis sampah apa, nanti dia akan menjelaskan tisu itu umumnya dalam kategori sampah residu dan sebagainya seperti chatbot AI pada umumnya. Cuman dia dikhususkan sebagai chatbot untuk mengedukasi sampah itu apa dan bisa dikelola dan bagaimana. Dan tokennya juga dibatasin sampai seingat saya cuma 200 kata atau 300 kata gitu. Nanti dia akan berakhir segini karena emang untuk menghemat token. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih.